Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Lianti dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, kali ini saya akan membuat sebuah video yang merupakan pemenuhan atas tugas dari mata kuliah Linguistik Umum. Nah, saya akan menjelaskan kembali penjelasan yang telah diberikan oleh Ibu Nur Cahaya pada tanggal 23 Agustus lalu. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama nih. Kita pertama-tama akan membahas tentang hakikat bahasa. Apa sih bahasa itu? Ketika saya bertanya seperti itu, kira-kira apa yang Anda pikirkan? Apakah sebagian dari Anda menjawab bahwa bahasa itu adalah alat komunikasi? Jawaban seperti itu memang wajar ya, karena memang bahasa ini sepertinya segi fungsinya itu lebih menonjol seperti itu. Banyak pakar juga yang mengemukakan pendapatnya itu pengertian dari bahasa justru malah mengarah pada fungsinya, bukan benar-benar mengarah pada sosok bahasa itu. Jadi jawaban dari apakah bahasa itu yang benar-benar menonjolkan sosok dari bahasa itu dikemukakan oleh Krida Laksana yang menyatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter konvensional yang memiliki makna dan dipergunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Nah, seperti itu. Jadi untuk lebih mudahnya nih dipahami, kita sederhanakan sajalah pengertian dari bahasa itu. Jadi secara sederhana bisa kita sebut bahwa bahasa adalah segala sesuatu yang keluar dari alat ucap manusia tetapi memiliki makna. Nah, perlu digarisbawahi ya, memiliki makna. Jadi tidak bisa sembarang sesuatu yang keluar dari mulut itu tidak bisa langsung disebut sebagai bahasa. Jadi dia harus bermakna dahulu, baru bisa disebut sebagai bahasa. Nah, untuk membahas lebih dalamnya, kita langsung saja masuk ke pembahasan kedua, yaitu ciri-ciri bahasa. Jadi bahasa itu memiliki banyak ciri ya. Untuk sesuatu itu bisa dikatakan sebagai bahasa itu harus memenuhi syarat-syarat yang banyak. Tapi kali ini kita akan membahas beberapa saja. Di sini ada kira-kira 11 ciri yang akan kita bahas. Nah, kita masuk ke ciri pertama nih. Ciri pertama dari bahasa itu adalah oral atau bunyi. Jadi ketika kita mengatakan bahwasanya hakikat dari bahasa itu adalah segala sesuatu yang keluar dari mulut atau alat ucap manusia, berarti itu erat kaitannya dengan bunyi. Contohnya ketika kita mengucapkan A, itu kan ada bunyinya. Seperti itu. Jadi bahasa harus memiliki bunyi. Bagaimana dengan tulisan? Apakah tulisan termasuk dengan bahasa? Ya, jawabannya tulisan tidak termasuk bahasa ya, karena tulisan tidak memiliki bunyi. Tetapi tulisan merupakan turunan dari bahasa yang sifatnya adalah sekunder. Nah, baik, kita langsung masuk ke ciri kedua. Jadi ciri kedua adalah bahasa itu harus bermakna. Tentu ya, sama seperti pengertian yang tadi saya sebutkan, bahwasanya bahasa itu harus memiliki makna. Artinya bisa dipahami oleh orang lain, seperti itu. Ketika kita mengucapkan sesuatu tetapi itu tidak memiliki makna, berarti itu tidak bisa disebut sebagai bahasa. Baik, memasuki ciri ketiga, ada ciri dari bahasa ini adalah bahasa itu bersistem. Bersistem, ketika kita mendengar kata sistem, kita langsung memikirkan, oh seperti sistem komputer atau seperti sistem ponsel, seperti itu. Ya benar ya, bahasa memang sama seperti misalkan kita ambil contoh komputer tadi. Jadi ketika susunan dari sistem itu menghilang, itu
tidak bisa dikatakan sebagai bahasa, atau tempatnya salah itu tidak bisa dikatakan sebagai bahasa. Jadi bersistem ini terbagi lagi menjadi dua, ada sistematis, ada sistemik. Nah, yang sistematis ini artinya tersusun atau berurutan. Jadi kita ambil contoh saja langsung. Ketika saya mengatakan saya membeli minuman, nah itu bisa dipahami kan? Bahasa saya bisa dipahami karena memang tersusun sesuai dengan subjek, predikat, objek, seperti itu. Namun ketika saya mengubah atau mengganti susunan kata tadi, saya mengucapkan minuman saya membeli, apakah itu bisa dipahami? Tentu tidak ya. Jadi sangat penting untuk bahasa itu memiliki sistematis tadi, harus berurutan. Kemudian ada sistemik. Nah, sistemik ini artinya bahasa itu tidak hanya terdiri dari satuan tunggal, tetapi ia tersusun dari beberapa susunan, ada subsistemnya seperti itu. Nah, dalam bahasa kita akan mengetahui subsistemnya, misalnya seperti morfologi, fonologi, sintaksis, wacana, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ciri bahasa yang selanjutnya ada arbitrer dan konvensional. Mengapa saya langsung menyebutkan dua ciri ini? Karena dua ciri ini saling berhubungan, seperti itu. Nah, yang pertama ada arbitrer. Arbitrer itu artinya adalah mana suka. Mana suka berarti suka-suka kita ya. Jadi kita ambil contoh. Ketika kita melihat gambar ini, kira-kira apa sih namanya benda itu? Kebanyakan dari kita menyebutnya adalah cangkir. Tapi boleh tidak jika saya ingin menamainya dengan nama lain? Misalkan saya ingin menamainya, kita ambil contoh yang terinspirasi dari Ibu Cahaya. Katanya ibu ingin menyebutnya sebagai bulat atau minomers. Nah, apakah boleh seperti itu? Jika dipikir-pikir, dengan disangkut pautkan dengan pengertian arbitrer tadi, itu berarti boleh ya, karena mana suka. Itu terserah kita mau beri nama apa. Tapi kita masuk ke poin yang satunya lagi tadi, konvensional. Artinya itu harus disepakati oleh masyarakat, disepakati bersama. Nah, ketika tadi saya mengatakan ingin mengubah nama cangkir menjadi bulat atau minomers tadi, itu boleh-boleh saja, tetapi harus disepakati oleh orang lain. Ketika orang lain menyepakatinya, orang lain juga menyebutnya sebagai itu tadi, bulat atau minomers tadi, itu artinya ya wajar-wajar saja, sah-sah saja. Tetapi ketika orang lain tidak menyepakatinya dan hanya Anda yang mengatakan itu Anda dianggap tidak wajar, seperti itu. Baik, kita memasuki ciri bahasa yang selanjutnya, ada universal dan unik. Nah, ketika tadi saya menyebutkan arbitrer dan konvensional itu saling memiliki keterkaitan, begitu juga dengan universal dan unik. Kira-kira apa ya keterkaitannya? Nah, langsung saja kita bahas. Universal itu artinya bahasa di seluruh dunia ini memiliki ciri yang sama. Kira-kira apa ya ciri-cirinya yang membuat bahasa itu dikatakan sama? Ketika saya mengambil contoh annyeonghaseyo dan assalamualaikum, kira-kira apa kesamaan dari dua perkataan, dari dua bahasa tersebut? Jelas berbeda, tidak ada kesamaannya. Tapi jika kita telaah lebih dalam lagi, dua bahasa tadi memiliki kesamaan, yaitu yang pertama sama-sama memiliki bunyi. Mereka sama-sama terdiri dari huruf vokal dan huruf konsonan. Itu ciri-cirinya, mereka sama gitu. Kemudian yang ciri kedua adalah
bahasa, baik dimanapun itu, mereka sama-sama memiliki kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat seruan, dan kalimat berita seperti itu. Kemudian ada unik. Nah, unik ini artinya bahasa itu memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan bahasa lain, seperti itu. Nah, kita ambil contoh seperti foto ini. Nah, itu kita ambil dari bahasa Banjar ya. Bahasa Banjar itu ada bahasa Banjar Kuala dan ada bahasa Banjar Hulu. Nah, ketika bahasa Banjar Kuala menyebut itu sebagai kobokan, bahasa Banjar Hulu menyebutnya sebagai kekacauan, seperti itu. Nah, itu merupakan perbedaan dialek ya. Bahasa yang digunakan itu sama-sama bahasa Banjar, tetapi dialeknya berbeda. Nah, kemudian ada lagi nih yang namanya idealek. Idealek itu apa? Idealek itu adalah warna suara yang membedakan satu orang dengan orang lain. Seperti saat saya berbicara sekarang, mungkin orang-orang yang sudah mengenali suara saya itu bisa, walaupun tidak melihat saya, nah, ketika saya berada di suatu ruangan misalkan dan hanya terdengar suara saya di luar, mungkin orang-orang yang sudah mengenal saya itu bisa langsung tahu, oh ini suara dari Risma, seperti itu. Jadi berikutnya adalah bahasa itu produktif. Produktif itu artinya apa sih? Produktif artinya menghasilkan. Nah, bisa kita ambil contoh nih. Huruf itu ada 26 jumlahnya. Nah, dari 26 jumlah huruf tadi itu bisa diciptakan berapa kata itu? Ada banyak sekali. Lalu dari beberapa kata itu dibuat lagi menjadi kalimat. Itu bahkan jumlahnya bisa tak terbatas ya, karena saking banyaknya, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke ciri yang berikutnya, yaitu bahasa itu bervariasi. Artinya bahasa itu beragam, bukan cuma hanya satu bahasa. Dari bahasa Banjar aja itu ada yang namanya bahasa kasar. Bahasa kasar itu misalkan kita pakai unda nyawa. Nah, itu merupakan bahasa kasar ya sebenarnya. Lalu ada bahasa lembutnya. Bahasa lembutnya apa? Ulun pian. Nah, seperti itu. Seperti juga di Jogja itu ada yang namanya bahasa keraton. Jadi bahasa keraton itu bahasa yang sangat lembut, sangat santun, seperti itu. Kemudian kita memasuki lagi ke ciri berikutnya, yaitu bahasa itu manusiawi. Bahasa itu manusiawi artinya hanya dimiliki oleh manusia, tidak oleh binatang, seperti itu. Nah, tapi kan ada binatang yang bisa berbicara, seperti misalnya burung beo. Burung beo bisa mengucapkan kata yang sering didengarnya, seperti itu. Tapi itu tidak bisa disebut sebagai burung beo itu berbahasa, karena itu merupakan insting dari burung tersebut, bukan karena dia bisa berbahasa, bukan ya. Jadi bahasa itu hanya bisa dikuasai oleh manusia, seperti itu. Kemudian masuk ke ciri yang terakhir. Ciri yang terakhir ini adalah bahasa itu dinamis. Dinamis itu artinya berubah-ubah, tidak statis ya, tidak tetap. Jadi bahasa itu seiring dengan berjalannya waktu itu terus mengalami perubahan. Kita ambil contoh seperti pada novel ya, dari novel Siti Nurbaya, tidak ada tuh kita menemukan kata daring atau chatting atau bahasa-bahasa gaul yang sekarang sering kita dengar. Tapi ketika kita membaca novel yang keluaran terbaru, pasti sudah lumrah kata-kata seperti itu. Karena pada zamannya novel Siti Nurbaya itu tidak ada yang namanya daring atau chatting, itu belum ada. Nah, itu membuktikan bahwa bahasa itu dinamis, bahasa itu berubah-ubah, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Sekarang kita membahas fungsi dari bahasa. Fungsi bahasa. Nah,
dari awal tadi sudah saya sebutkan ya, fungsi dari bahasa itu yang paling umum adalah bahasa sebagai alat komunikasi. Nah, kemudian kita bahas fungsi bahasa secara khusus itu apa sih? Nah, kita ambil dari pendapat Vino Syarov yang mengatakan bahwa ada beberapa fungsi bahasa, yaitu yang pertama fungsi personal, kemudian fungsi interpersonal, kemudian fungsi direktif, kemudian fungsi referensial, dan fungsi imajinatif. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, fungsi personal. Fungsi personal itu artinya berkaitan dengan diri kita sendiri. Fungsi bahasa untuk diri kita sendiri, untuk kita mengemukakan ide kita, gagasan kita, seperti itu. Nah, untuk fungsi interpersonal itu berarti fungsi bahasa untuk kita berinteraksi dengan orang lain, untuk kita bertutur kata kepada orang lain. Kemudian ada fungsi direktif. Nah, fungsi direktif ini artinya adalah perintah. Perintah. Jadi kita ambil contoh, misalkan ketika seorang guru memerintah anak muridnya untuk merapikan bajunya, pasti anak muridnya itu langsung menuruti ya. Karena apa? Karena guru itu memiliki kekuasaan yang lebih dibandingkan murid tersebut. Kemudian ada fungsi referensial, artinya itu fungsi bahasa sebagai acuan atau rujukan. Misalkan nih, ketika saya berkata, ayo kita membahas tentang banjir. Nah, itu hanya rujukan, bukan berarti banjir itu datang di tempat kita, bukan berarti kita sedang berada di tengah-tengah banjir, seperti itu. Bahasanya hanya sebagai rujukan. Nah, kemudian masuk ke fungsi terakhir, yaitu fungsi imajinatif. Imajinatif artinya berhayal. Pasti kita sering ya berhayal. Tapi ketika berhayal itu kita hendaknya menghayalkan sesuatu yang maju, seperti itu. Bukan, jangan berhayal hal-hal yang buat kita, misalkan seperti bagaimana ya jika saya hanya seorang diri di dunia ini. Nah, seperti itu kan tidak maju pikiran seperti itu. Kemudian kita masuk lagi ke pembahasan terakhir, yaitu pengertian dari linguistik. Nah, linguistik, apa sih linguistik itu? Jadi, linguistik adalah ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Atau secara sederhananya nih, supaya mudah diingat, linguistik itu merupakan ilmu tentang bahasa. Baik, itu tadi penjelasan saya tentang beberapa pembahasan, dimulai dari hakikat bahasa, kemudian ciri bahasa, fungsi bahasa, dan terakhir tadi adalah hakikat dari linguistik. Nah, kira-kira segitu dulu penjelasannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.